Kita kembali mengikuti Abam episode 768 dari wanita usia 11 tahun. Halo Pak, terima kasih Pak sudah jawab pertanyaan saya yang lalu. Saya mau cerita lagi, jadi setelah saya bertobat dan jadi Kristen, saya lihat teman-teman saya kelihatannya kok gitu. Kok gitu? Sebagai teman yang baik, kok teman-teman saya kelakuannya gitu. Sebagai teman yang baik tentunya saya nasihati dong. Tapi mereka malah teriak sama saya. Saya kan heran. Kok gitu ya? Saya kan tegur dengan lembut. Mereka bilang saya sok suci. Akhirnya saya pergi. Pak, ini kejadian berulang-ulang kali terjadi sampai saya capek banget sama mereka. Akhirnya saya putuskan saya kasih tunjuk aja saya punya gaya hidup. Pak, pas saya kasih tunjuk mereka malah bilang sok suci lagi. Ini saya sudah muak. Tapi masih sabar. Besoknya mereka bully sama saya. Mereka bocorkan rahasia saya. Padahal saya kasih rahasia itu dengan orang yang saya percayai. Mereka sebar, mereka juga guna-guna saya dengan guna-guna saya dengan informasi itu. Saya kecewa apalagi sama teman yang saya percayai. Ini berulang terus menerus dan hampir setiap hari saya menangis rasanya. Kayak enyahlah kau. Tapi gimana gitu ya. Saya juga capek diatur-atur sama mereka, dibilang sok suci lah dan semacamnya. Pak Eras gimana ya? Oke. Yang pertama, kamu jangan menasihati mereka lagi. Kamu diam saja. Jadi nanti ada orang yang pasti tepat waktu di mana dan cara bagaimana kamu bisa menasehati. Nasihat yang baik atau pengaruh yang baik bukan dengan perkataan kita, tapi dengan perbuatan kita. Perbuatan kita itu menasehati. Jadi diam tapi perbuatanmu baik. Perbuatanmu sudah baik, kamu dibully lagi. Ya, enggak apa-apa. Toh kamu tidak akan sama-sama dengan mereka terus. Nanti kalau lulus sekolah juga udah berpisah. Ya. Jadi kamu bertahan saja. Mengenai cerita-cerita rahasia, sebaiknya rahasia orang tidak boleh kita ceritakan ke orang. Simpan sendiri. Jangan mudah percaya ke orang. Kalau orang itu lagi baik, dia bisa simpan rahasia. Kalau lagi tidak baik, bisa tidak simpan rahasia. Bahkan ketika baik saja, masih bisa buka rahasia. Jadi jangan buka rahasia yang tidak perlu kamu ceritakan ke orang. Jika ada rahasia, kamu bisa cerita kepada mama papa saja. Ya, oke. Selamat berjuang ya nak. Kamu dilindungi Tuhan, kamu dijagai Tuhan. Ingat, kamu tidak lama bersama mereka. Beberapa tahun kamu akan pisah. Ya, Tuhan memberkati. Dari ibu usia 53 tahun menikah di Jakarta. Pak Eras yang saya kasih, saya hari ini tanggal September awal ini nonton YouTube acara Civitas Akademika. Tanggal 1 September ya. Saya melihat pelepasan yang luar biasa kepada anak mahasiswa. Ternyata banyak beban yang ada pada mereka, bisa jadi masalah di sekolah, bullying orang tua, dan lain-lain. Saya sebenarnya pengen sekali bahwa kedua anak remaja saya yang ada pelepasan atau pemulihan jiwa mereka. Apakah ini sering dilakukan pada acara Civitas Akademika? Saya bukan jemaat GSKI. Saya tahu persoalan anak saya yang sering dibullying semasa dia duduk di bangku SD, SMP, dan SMK. Bapak Erastus pasti tahu bullying ini kejam sekali. Bisa membuat mental blok jiwa dan pikiran orang. Makanya hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kesembuhan jiwa mereka lewat Pak Erastus. Kalau ada lagi seperti ini mohon diinfokan ya Pak. Kurang 2 hari supaya saya bisa mengatur waktu dengan anak saya. Saya komunitas doa pagi. Oke, dicatat nama ibu ini. Mungkin juga kalau memang perlu pelayanan pribadi, ya kita punya Ibu Lani dan lain-lain bisa melayani. Jadi saudara-saudaraku,
kami bisa melayani pelepasan. Kalau wanita nanti bisa pelayan wanita. Nah, Civitas Akademika itu biasanya di awal-awal kuliah, ketika mereka baru datang ke Jakarta, itu ada yang masih ada ikatan kuasa gelap. Waktu kecil diserahkan kepada dewa, mungkin pernah mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Nah, pada awal-awal tahun ajaran biasa terjadi hal ini. Biasa. Bahkan selalu. Jadi memang ini tidak untuk orang luar. Bahkan kami yang sedang kami doakan yang di Jakarta, yang ikut Zoom di Medan pun juga bisa terjadi pelepasan di sana. Itu kuasa Tuhan luar biasa. Tidak saya lakukan pelepasan baru menyembah saja sudah ada pelepasan-pelepasan. Jadi memang kita harus hidup suci, menghadirkan urapan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup kita. Oke, soal bullying. Wah, bullying itu jahat sekali. Bisa merusak mental, moral, menyisakan luka. Dan itu pekerjaan setan untuk merusak karakter orang. Merusak nama baik tapi juga merusak karakter. Sampai ada pendeta yang ketika dibullying, anaknya depresi. Bapaknya dibully, anaknya yang depresi. Jadi orang yang membuli orang pastikan anak setan. Kuasa kegelapan bekerja dalam diri orang itu. Walaupun dia pendeta. Ya, walaupun kelihatannya dia baik-baik. Walaupun kelihatannya dia mengajar paling benar. Tapi kuasa kegelapan melalui dia merusak orang lain. Jadi kita jangan ikut membuli. Kita diam. Nah, kalau kita di pihak yang dibuli, melepaskan pengampunan, itu kita menyembuhkan diri sendiri. Nah, itu ya jawaban saya. Tuhan memberkati. Dari pria usia 19 tahun, web developer. Pak Eras, terima kasih atas jawaban dan saya setuju sekali bahwa ini tidak akan selesai dalam ruangan perdebatan serta pembuktian adalah perbuatan kita. Oh, soal logos mungkin ya. Tapi saya meminta izin lagi untuk mengajukan pertanyaan. Di episode Abam 754, Om Eras ada mengatakan bahwa masing-masing memiliki platform yang berbeda. Jadi memang keliru kalau kita mencoba menilai memandang agama lain. Pengajarannya itu konyol. Berarti apakah Alkitab itu konyol kalau Alkitab juga menilai pengajaran filsafat Yunani? Itu saja Om Eras. Terus mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam tutur kata. Oke, begini. Kita percaya yang kita pelajari yaitu firman Tuhan. Benar, kalau kita tidak yakin itu benar ya kita mesti belajar dari orang lain. Maksud saya adalah kalau kita menilai orang dengan platform yang berbeda, jadi konyol. Orang tidak mau mendengar kita bicara, yang terjadi malah konflik. Makanya kita harus minta pimpinan Roh Kudus kapan kita bicara kepada orang dengan cara bagaimana dan lewat media apa. Jadi kalau kita menilai agama lain, konyolnya bukan ajaran kita yang konyol atau ajaran dia yang konyol, relasinya konyol. Relasinya jadi konyol. Apakah ajaran orang lain konyol? Ya masing-masing orang pasti meyakini ajaran agamanya paling benar. Berarti apakah Alkitab itu konyol kalau Alkitab juga menilai pengajaran filsafat Yunani? Jelas Alkitab itu kebenaran paling benar menurut kita. Dan kalau kita memandang filsafat Yunani, karena kita mau buat saya ya, mengajarkan jemaat. Jangan ikut filsafat manapun, bahkan ajaran manapun. Kita harus ikut ajaran Alkitab. Begitu ya, oke. Nah, kalau kita bicara soal filsafat Yunani, ini kan konteksnya zaman itu. Zaman ketika Yohanes menulis Injil. Jadi tidak ada kait-mengkait dengan manusia hari ini, atau tidak langsung berkaitan dengan manusia hari ini. Tapi Pak, mungkin ada yang tersinggung. Oh ya, silahkan. Tapi yang sedang kita nilai itu filsafat Yunani waktu itu.
Dan kita juga dalam pemberitaan membuat perbandingan yang bijak. Artinya Alkitab itu mengatakan ini, bukan begini. Yang benar itu begini. Kalau orang lain menilai yang ini benar, yang B benar ya silahkan. Tapi kami menilai yang A ini benar. Oke, Tuhan memberkati. Nasihat saya soal perdebatan adalah belajar menghargai pandangan orang. Karena orang punya platform yang berbeda. Itu intinya. Ya, oke. Kita bisa tidak setuju, tapi kita tidak perlu membuli orang. Tentu kita menilai ajaran kita paling benar, yang lain tentu tidak. Tapi jangan mencela manusianya. Atau secara terang-terangan mencela ajarannya. Kalau saya mengatakan ini warna biru, oke, biru, yang lain ya terserah. Kalau menilai ini kuning ya terserah. Warna kuning dia itu menurut dia biru, ya silahkan. Tapi menurut saya ini biru. Ya, oke. Wanita usia 30 tahun, Pak Eras, terima kasih jawaban Pak Eras. Atas saran Bapak orang-orang terdekat saya sudah mengajukan resign dengan alasan saya tidak bisa menjadi bagian dari organisasi ini. Ya. Ini wanita tanya, dia ada di sebuah sekolah yang memiliki filosofi beda dengan kekristenan. Dia tanya apakah perlu mundur. Saya kira mundur ya, karena ini membahayakan buat imannya, karena dia harus ikut masuk dalam seremonial keyakinan dari sekolah itu. Sebelum saya ini ada tiga karyawan, sebelum saya ini ada tiga karyawan agama lain yang juga mengajukan resign. Dengan alasan yang sama. Yayasan menanggapi mereka dengan marah dan bilang, kalau tidak mau ya silahkan keluar, memang ketentuan seperti ini. Namun Pak, reaksi pada saya kok berbeda. Kata mereka mengingat potensi dan kinerja saya, mereka mempertahankan saya dan mengatakan tidak mengapa jika saya tidak mau jadi warga dari keyakinan itu. Ini sebuah aliran, bukan agama atau agama juga yang sudah diterima masyarakat. Dan tidak mengikuti ke organisasi ini. Malah saya diberitahu bahwa mereka berharap saya segera lulus kuliah dan akan dijadikan kepala sekolah TK ini. Saya masih tetap dilema, Pak. Apakah ini kehendak Tuhan? Kenapa hati saya tidak sejahtera ya, Pak? Saya takut salah dan Tuhan tidak berkenan. Namun saya juga menyadari jika sekolah ini saya tinggalkan, sekolah ini tidak berjalan dengan baik. Bukannya saya sombong, namun memang SDM yang ada masih kurang berpengalaman dalam pendidikan. Jadi kurang peduli terhadap anak-anak. Juga saya saat ini sangat membutuhkan uang. Saya punya hutang di bank dan suami saya sedang sakit, tidak bisa bekerja. Saat ini saya hanya bisa menjalani, Pak. Menjalani saja sambil menunggu jawaban Tuhan yang bagi saya sangat sulit menemukan kehendak Tuhan. Saya hanya berusaha melakukan apa yang di depan saya saat ini dengan sebaik mungkin. Saya bersyukur, Pak, meski kehidupan saya sedang sulit, namun Tuhan memelihara kehidupan keluarga kami. Setiap hari masih ada makan untuk dimakan. Saya percaya Tuhan baik seperti mana untuk bangsa Israel, roti mana untuk bangsa Israel di padang gurun yang cukup untuk satu keluarga setiap harinya. Demikian saya rasakan kasih pemeliharaan Tuhan dalam masa sulit. Terima kasih untuk pengajarannya Pak Eras. Demikian perkembangan baru. Oke, jawaban saya jelas. Tetaplah ada di situ. Yang penting kamu tidak ikut dalam keyakinan seremonial mereka. Ini bisa dihubungi segera. Beritahu bahwa Pak Eras menyetujui nasihat saya tetap di situ untuk menjadi berkat. Hadirkan di situ Kristus, kerajaan surga yang kamu bawa, nak. Tuhan memberkati, luar biasa. Dari wanita usia 41 tahun sudah menikah. Pak Eras, ini pertanyaannya. Ketika saya di Abam. Terima kasih waktu lalu sudah menjawab pertanyaan saya. Waktu lalu saya bertanya permasalahan mertua saya. Seperti nasihat Pak Eras, saya berusaha diam dan menunjukkan sikap sebagai anak Allah. Saat ini saya punya permasalahan baru, Pak. Beberapa bulan lalu adik saya yang saya sayang meninggal kecelakaan tunggal.
Dia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil muda dan 2 anaknya masih kecil-kecil. Saat ini saya urus mereka, sekarang mereka tinggal di rumah. Anak yang SD saya masukkan sekolah Islamic School karena tidak dapat negeri. Beban saya semakin berat, sekarang ini saya bingung apa kehendak Tuhan. Saya diberikan proyek nilai besar. Mungkin ini harus dijawab sendiri, nak. Dari pria di Tomohon. Salam Bapak rohaniku, saya bersama istri ketemu Bapak waktu antar adik STTE. Saya melihat, mendengar dan bertumbuh dengan segala pengajaran Pak Eras. Maju terus Pak, biar kan orang di luar sana Pak yang tidak mau mengerti dan tidak membuka dirinya dengan pengajaran Pak Eras. Apapun yang mereka katakan kami hanya melihat teladan Pak Eras. Dan itu kami dapatkan dari pengajaran Pak Eras. Di Tomohon semakin banyak orang yang mengenal dan mengikut pengajaran Pak Eras. Bapak rohaniku tetap kuat di dalam Tuhan dan bawa kami pulang ke LB3. Waduh, terharu saya. We love you ya, terima kasih untuk dukungannya. Membuat saya ikut kuat. Terharu saya. Ya, oke. Dari wanita usia 51 tahun. Salam Pak Eras, saya mau bertanya tentang Amsal 27:17. Biasanya kalau ada bermasalah dalam gereja atau dalam keluarga, banyak orang mengutip ayat ini. Apa betul Pak? Mohon penjelasannya. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Betul. Kejadian hidup, konflik, gesekan maksudnya dengan orang itu mendewasakan kita. Kita tidak didewasakan hanya dengan pengetahuan yang kita dengar atau khutbah. Tapi lewat peristiwa hidup sehari-hari, perjumpaan kita dengan manusia lain. Itu betul. Tetapi yang penting di sini, bagaimana Roh Kudus menuntun kita. Hikmat Roh Kudus yang menuntun kita. Itu yang penting. Ya, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat gesekan, konflik, atau dalam interaksi dengan sesama. Jadi besi menajamkan besi, iron sharpen iron. Daud bisa dewasa karena persoalan yang dihadapi. Yusuf karena abang-abangnya. Tetapi yang penting di sini respon kita terhadap masalah yang kita hadapi. Kalau gagal nggak akan jadi orang juga. Besi menajamkan besi, Anda menghadapi mertua yang egois atau suami yang kasar. Itu bisa menajamkan Anda atau mendewasakan Anda kalau respon atau reaksi kita benar. Kalau reaksi tidak benar, tetap tidak mendewasakan. Tidak menajamkan istilahnya. Oke, Tuhan memberkati. Menajamkan itu artinya mendewasakan supaya kita bisa dipakai Tuhan. Peso yang tumpul nggak bisa dipakai. Besi menajamkan besi-besi yang ditajamkan untuk bisa digunakan. Jadi orang yang dibentuk Tuhan diproses lewat kejadian-kejadian dan menerima proses itu, merespon dengan baik, dia akan menjadi seorang yang berguna bagi orang lain. Itu luar biasa. Dari wanita usia 41 tahun sudah menikah di Medan. Pak Eras, terima kasih pelayanan Pak Eras yang banyak mengubah hidup saya. Sekarang saya terus berusaha menjaga hidup suci dan berkemas-kemas pulang ke surga. Saya berusaha tidak lagi mengingini apapun selain Tuhan. Saya sudah berdoa tentang masalah saya. Lalu saya terdorong untuk bertanya langsung ke Pak Eras. Selama ini saya sudah banyak membantu adik saya karena dia mengalami masalah ekonomi dan masalah rumah tangga. Saat ini dia hidup terpisah dengan istrinya. Rumah dan ladangnya sudah terikat jaminan hutang di bank. Tapi belakangan ini dia minta saya agar menjual tanah warisan yang jadi hak saya supaya uang hasil penjualannya dibagi ke dia. Katanya untuk modal. Sebelumnya saya sudah membelikan dia motor untuk mobilisasinya. Sudah saya mengizinkan dia tinggal di rumah warisan yang juga jadi hak saya. Dan sebelum-sebelumnya saya sudah banyak memberikan pertolongan. Saya ingat yang selalu Bapak bilang untuk tidak menggenggam apapun. Tapi sepertinya adik saya tidak berubah.
selalu mengeluh dan selalu mengharapkan orang lain untuk membantu dia. Apa yang harus saya lakukan? Oke, kita tidak boleh menggenggam harta kita. Artinya bukan berarti lalu kita dengan mudah memberi orang. Kalau Anda terlalu memprotek adik Anda rusak karena kebaikanmu. Jadi kebaikanmu menjadi toksik, jadi racun bagi dia. Nah, saya tidak mengatakan boleh itu warisan kamu jual kau bagi dia atau tidak. Saya nggak bilang itu. Tetapi kamu harus mulai berkata, ini bantuanku yang terakhir. Entah apa bentuknya. Apakah tanah itu atau rumah itu atau uang yang lain. Jangan memprotek berlebihan dan Anda merusak karakternya. You orang baik. Tetapi kita harus bijak dan cerdas dalam memberi bantuan. Saya khawatir adik kamu karakternya buruk. Sehingga terjadi hal-hal yang merusak hidupnya, baik ekonomi maupun rumah tangganya. Tapi kamu orang yang patut diberi jempol. Dan ini berlanjut terus sampai kamu mendapatkan sertifikat dari Bapa di surga. Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saya harap bisa begitu. Dan sekarang menghadap, ya adik, bantulah. Tapi beri limit. Sampai bulan ini ya. Sampai bulan Desember misalnya, atau ini yang terakhir ya. Buat limit dan setelah itu biar dia berusaha. Jangan tidak ada limit. Ingat ini. Ini buat yang lain juga perlu. Membantu orang harus dibatasi. Ya, tentu minta hikmat Tuhan. Ya. Ini konteksnya bisa beda-beda karena kasusnya beda-beda. Oke. Yang penting pimpinan Roh Kudus. Tuhan berkati. Dari ibu rumah tangga menikah di Perth, Australia. Pak Era, saya ingin bertanya, jika saya berdoa, selalu mendoakan mami papi dan juga orang tua suami saya dan seluruh keluarga lainnya. Tapi papi kandung saya baru meninggal 2 bulan lalu. Jika saya berdoa sekarang saya jadi bingung dan sedih karena saya tidak tahu apakah saya masih mendoakan papi saya. Saya jawab dulu ya, sudah meninggal jangan didoakan lagi, sudah selesai. Karena papi saya tidak punya agama selagi masih hidup. Sedangkan Pak Eras bilang kalau sudah meninggal tidak bisa didoakan. Saya setiap berdoa sekarang jadi sangat sedih dan bingung karena saya merasa tidak adil terhadap papi saya. Meskipun semasa dia hidup saya tidak dekat dengannya, tidak pernah tinggal serumah. Karena sejak saya 1 tahun mereka sudah bercerai. Apakah saya sebagai anak harus begitu saja melupakan papi saya dan tidak pernah mendoakan dia? Ini membuat saya sedih dan merasa bersalah. Saya Kristen dari kecil, tidak tahu mengenai Alkitab, mohon penjelasannya Pak. Oke, yang pertama sudah meninggal jangan didoakan ya Bu, itu yang pertama. Yang kedua, papi Anda belum tentu masuk neraka. Walaupun tidak beragama. Karena dia bukan umat pilihan, ia tidak dituntut seperti ibu orang Kristen yang mengenal kebenaran dituntut. Jadi kalau dia berbuat baik, mengasihi sama seperti diri sendiri, mungkin bisa masuk dunia akan datang menjadi anggota masyarakat. Beda dengan kita harus sempurna seperti Bapa menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Jadi ibu tidak perlu sedih. Ibu jangan memberhalakan hal ini. Yang berikutnya, doa itu dialog Bu. Namanya dialog, ya dialog. Tidak selalu bentuk permintaan. Saya kira ibu itu masih terformat, maaf ya, seperti anak-anak muda yang belum matang membuat list permintaan. Bukan begitu. Doa itu bisa dialog, menyembah, berdiam diri, mendengar suara Tuhan. Begitu. Ada komunikasi interaksi, bukan hanya menaikkan permohonan. Nah, dalam berdoa kita dialog, nanti Tuhan akan pimpin ibu. Harus buat apa? Oke, Tuhan berkati. Oke. Dari pria usia 46 tahun menikah di Bekasi. Apa definisi yang benar dari kata Tuhan dan Allah? Sebenarnya di dalam seri logo saya menjelaskan ini panjang lebar. Saya khawatir saya menjelaskan 3-4-5 menit jadi salah. Tuhan dari kata Tuhan artinya majikan. Allah itu Elohim artinya juga majikan sebenarnya. Tuhan, judge, hakim, penguasa. Tuhan dan Allah atau Elohim ini sebenarnya searti jika Tuhan itu dikenakan ke Allah. Nah itu.
Ya, kalau dalam bahasa Ibrani Adonai. Dalam bahasa Yunani Kurios. Dalam bahasa Indonesia Tuhan. Tapi kalau untuk yang Maha Kuasa Tuhan. Nah, kalau Allah dalam bahasa Ibrani Elohim. Bahasa Yunani Theos. Ya. Oke. Saya harap khotbah saya di seri Logos diikut terus, akan menjawab semua. Yang kedua, apa kata Tuhan Kurios sejajar dengan Allah Elohim? Jika Tuhan itu dikenakan pada Yahweh, sejajar. Ya, tetapi Tuhan tidak bisa sejajar. Tuhan untuk Yesus tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan untuk Yahweh. Allah itu satu-satunya yang maha besar. Yesus itu anak yang tidak lebih besar dari Bapaknya. Oke. Yahweh itu nama, bukan sebutan, proper name, nama. Yahweh itu nama, sejajar, artinya seru, sama dengan nama-nama Allah seperti Asitorat, Asero, Milkom, Dagon, Baal. Ini Yahweh, rumpun nama. Sedangkan El itu sebutan, ya, generic name. Oke. Jadi kalau disebut Tuhan, Kurios, ini Adonai. Apakah sejajar dengan Allah atau Elohim? Secara etimologi bisa. Secara etimologi bisa. Karena Kurios itu, saudara, artinya Tuhan. Oke. Apa kata Tuhan mengandung unsur kealahan? Jika itu dikenakan bagi Allah Bapa dan Tuhan Yesus, ya. Oke? Ya. Apa kata Tuhan bisa diartikan yang ilahi juga? Bisa dikenakan, jika dikenakan kepada Allah Bapa dan Yesus, ya. Oke. Saya kira sudah selesai, saudara, episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.